Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi bersama saya Bram Fikma, dan di samping saya ada Yolan, Student English Department University Muhammadiyah of Kota Bumi. Hello Yolan, how are you today? I'm fine. Fine. Oke. Yolan seorang mahasiswi semester 6 ya di University of Kota Bumi. Terus Yolan ini seorang aktivis yang ada di UMKO dan seorang penyiar. Iya, Bener ya? Betul bang. Oke. Kawan-kawan, sebelum kita banyak bincang-bincang dengan Yolan ke depan, mungkin Yolan bisa diceritakan dulu Yolan, singkatnya tentang CV kamu seperti apa, biar kawan-kawan yang lihat video ini bisa tahu Yolan. Pakai tanggal lahir bang? Wah, nggak usah lah, langsung aja singkat aja. Oke, nama Yolan Yolanda Megawati Pratiwi, tapi nama udara sering kenalnya Yolan. Di kampus juga terkenalnya namanya Yolan. Terus pendidikannya mungkin dari SD di Semuli Jaya, kemudian juga SMP-nya di Semuli Jaya juga kebetulan, dan SMA-nya ini agak jauh bang. Di mana itu? Merantau Yolan, di Bandung Barat. Bandung Barat, Iya. Jawa Barat itu ya, Bandung Barat ya. Oke. Di Darul Falah, terus selama 3 tahun di sana itu emang dalam lingkupan pondok pesantren bang di situ. Terus sempat mau lanjut kuliah ke Bandung juga, cuman waktu itu sempat takut karena kuliah itu harus kosan, ngekos. Itu Yolan takut banget, jadinya pulang, namanya risiko anak bontot juga ya bang ya. Jadi ya udah akhirnya di rumah aja kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Jurusan bahasa Inggris. Ya. Soalnya dulu masih STKIP dan pilihannya kan belum terlalu banyak nih bang, dan yang terlalu mendekati juga kayaknya bahasa Inggris saja gitu. Oke, jadi sudah pilihan dalam hati ya bahasa Inggris ya. Oke Yolan, sebelum kita bincang-bincang lagi Yolan, mungkin abang mau tanya-tanya dulu nih. Oke, boleh. Yolan tadi abang bilang seorang penyiar di Basuma FM, bener ya? Benar. Nama udara Yolan siapa nih kalau di Basuma? Nah Yolan di udara Yolan juga. Yolan juga seperti itu. Oke. Terus Yolan di organisasi aktif atau tidak ini? Alhamdulillah Yolan sudah di kader hampir 3 tahun ya, dari tahun 2018 di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bang. Oke, di IMM. Jadi seorang aktivis Yolan ya, bisa dibilang ya. Ya walaupun Oke. Iya, aktivis lah, aktif ya kan udah di kader tadi kan. Ya, betul. Di bidang apa Yolan di komisariat? Jadi mungkin dari perjalanan awalnya ya bang ya, dari 2018 itu masih ikut Darul Akom Dasar biasa, pengkaderan pertama kali masuk ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus kemudian di situ cuman jadi kader biasa aja karena dulu itu masih ngerasa kuliah tuh paling nomor 1. Jadi kalau misalnya ada kegiatan organisasi tapi ada jam kuliah, ya lebih milih buat ke jam kuliahnya, karena masih sayang gitu buat kalau menggantikan gitu ya bang ya, jam itu tadi. Terus di tahun 2019 Yolan ikut yang namanya itu latihan instruktur dasar. Lead ya. Lead. Nah itu gunanya menjadi seorang instruktur itu nanti yang bertanggung jawab atas pengkaderan di Darul Akom Dasar. Jadi istilahnya kalau misalnya pengkaderan itu 50% itu tanggung jawab dari instruktur, 30% pemateri dan 20% panitia. Pembagiannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pemateri nih nggak bisa datang, ya otomatis instruktur yang bertanggung jawab untuk ngisi materi di dalam ruangan kepada adik-adik gitu. Oke, jadi Yolan seorang instruktur, sudah mengikuti LID ya, latihan instruktur dasar. Berarti sudah beberapa kali mengkader ya di Darul Akom Dasar ya. Di STKIP dan UMKO sendiri ya. Betul. Yolan, terus abang mau tanya-tanya lagi Yolan. Yolan bisa terpanggil menjadi seorang penyiar tuh bagaimana Yolan? Nah ini juga kaitannya erat sama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bang. Jadi emang rezekinya juga di situ ya. Jadi pas waktu itu di grup angkatan 2018 di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ada senior radio dan juga senior IMM, namanya kalau di udara namanya Bang Dika. Bang Dika ya. Bang Dika itu jadi dikasih amanah sama Ayah Irawan dan juga Kak Herman, suruh cari kader yang bisa buat jadi penyiar. Soalnya waktu itu lagi tahun-tahun yang emang benar-benar penyiar tuh udah selesai terus langsung kerja keluar kayak gitu bang, dan penyiar itu cuma ada beberapa aja. Akhirnya disebarin pencarian itu, Yolan daftar. Pertamanya cobain lah kayak gitu, namanya hal baru. Diseleksi itu ya. Benar, seleksi kayak biasa kita buat CV biasa, terus juga
waktu itu seleksi keduanya kalau nggak salah Yolan tuh disuruh bikin naskah siaran. Naskah siaran. Nah di situ tuh pada ngirim, ternyata setelah ngirim tuh dipanggil. Yolan terpanggil terus kayak training. Training selama beberapa bulan. Dan setiap hari training itu kita bikin naskah terus. Tiap malam tuh bikin siaran paginya. Jadi naskah dibuat, teks itu dibuat, itu narasi ya isinya ya, bunyi ya. Jadi untuk kita tampilkan seperti itu. Dan itu rinci banget Bang. Kalau misalnya mungkin kalau kebanyakan tuh cuman poin-poinnya aja. Tapi kalau Yolan tuh bener-bener rinci dari Assalamualaikum itu tuh ada. Kenal lagi sama Yolan di 102,5 FM kayak gitu. Oke Yolan, kalau abang ini kan di Bram Figma Podcast langsung aja seperti itu, on the spot gitu. Apa yang ada di pikiran, ketemu bintang tamu langsung diobrolin kayak gitu. Nyambung nggak nyambung masalah terakhir. Yang penting tadi ada retorika yang disampaikan, ada obrolan yang disampaikan. Nah, abang mau dengar dulu Yolan, kalau kamu misalkan di Basuma lagi mengudara seperti apa? Waduh. Coba, iya. Mungkin seperti ini aja ya, kayak yang sering Yolan sebutin itu mungkin bagian salam-salam aja ya. Iya, nggak apa-apa, coba dipraktikin. Mungkin masuk segmen. Iya. Oke, kembali lagi nih bersama dengan Yolan di 102,5 FM. Kali ini saat dengar Basuma semuanya, terima kasih untuk sahabat dengar Basuma yang masih setia stay tune di 102,5 FM. Dan juga yang mungkin baru bergabung nih, diucapkan selamat bergabung aja. Dan juga selamat siang kepada segenap sivitas akademika kampus Unko di Jalan Hasan Kepala Ratu 1052 Sinangsari Ketomi, Lampung Utara. Mungkin singkatnya gitu. Oke, Yolan, makasih Yolan. Jadi memang untuk jadi seorang penyiar ngikutin juga alur yang ada ya. Ikutin juga seleksi yang ada, akhirnya bisa jadi seorang penyiar atau broadcaster seperti itu. Terus Yolan, tadi Yolan juga bilang sebagai seorang aktivis sudah mengikuti pengkaderan IMM, Darul Aqom Dasar ya. Sekarang di bidang apa ini? Iya, tadi lanjut lagi yang tadi, soalnya di tahun 2020 kemarin terakhir, akhir-akhir tahun 2020 itu dapat amanah untuk menjadi kepala bidang Bang, kepala bidang dan salah satu bidang baru juga di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang barusan ada tahun ini, yaitu bidang lingkungan hidup. Bidang lingkungan hidup, oke. Jadi di komisariat Yolan sebagai kabid ya, kepala bidang lingkungan hidup. Nah, mungkin diberitahu dulu sama kawan-kawan bidang lingkungan hidup ya kan, ataupun program kerjanya apa. Mungkin kawan-kawan belum tahu lingkungan hidup itu ngawasin apa, nanganin apa ya situ. Jadi bidang lingkungan hidup ini karena bidang baru dan ini juga muncul karena keresahan dari PP Muhammadiyah ya Bang ya. Sebelumnya 7 tahun yang lalu sempat ada di muktamar PP Muhammadiyah untuk menampilkan ataupun juga membuat yang namanya Majelis Bidang Lingkungan Hidup. Nah di situ akhirnya baru turun ke PC dan juga komisariat. Nah salah satunya di tahun ini diamanahi bidang lingkungan hidup ini untuk yang pasti untuk mengawasi tentang lingkungan hidup yang ada di sekitaran kampus sih, karena kita cakupannya komisariat kan kampus ya Bang ya, terlebih juga di FKIP. Nah kalau misalnya Prokja sendiri, Yolan sama Sekbid itu udah sempat mencanangkan nih Bang, karena dulu tuh sempat berpikir kalau misalnya pandemi bakal selesai di awal tahun atau enggak di akhir tahun kemarin, tapi ternyata masih seperti sekarang ini. Jadi beberapa Prokja Yolan itu nggak berjalan, kayak di hari sampah ini Yolan rencananya sama Sekbid mau ada acara bersih-bersih lingkungan, tapi itu khususnya kayak ke kali, karena di sini kan adanya Kali Sinangsari ya Bang ya. Betul. Ternyata lagi curah hujan lagi tinggi, terus juga air itu sempat meluap kemarin air kalinya, jadi nggak mungkin banget buat membantu. Dan juga ternyata Kali Sinangsari ini bagus banget Bang untuk pemeliharaan sampahnya tuh bersih gitu. Kalau yang Yolan lihat beberapa bulan yang kemarin. Terus Yolan juga ada Prokja siaran radio. Ya, di Basuma pastinya ya. Sama Sekbid dan juga para pencinta-pencinta alam atau peduli lingkungan. Nah di situ Yolan menggait PC juga, karena PC kan yang istilahnya abangnya dari FKIP dari komisariat. Di situ kita ngebahas tentang lingkungan-lingkungan yang terjadi di sekitar kita, dan lebih khususnya lagi tuh karena setiap bulan tuh ada namanya hari-hari lingkungan. Jadi kita tuh temanya dari hari-hari lingkungan itu yang kita angkat di Selasa Ngalam, Selasa ngobrolin tentang alam. Selasa Ngalam, Selasa ngobrolin tentang alam, bagus nih. Terus
ada juga Probjanya postingan Instagram karena bidang baru lagi-lagi kita tuh berniat buat mempromosikan. Gimana sih caranya kita sekalian promosiin buat teman-teman semuanya nih subscribernya Bang Bram Fikma bisa langsung follow Instagram Bitlingdup di Instagram langsung. Di situ nggak cuma hiburan aja karena teman-teman juga nanti bisa buat ngelihat nih fenomena-fenomena alam yang terjadi dan juga yang mungkin belum kita tahu nih Bang. Di situ Yolan sharing ilmu, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Oke Yolan, ini sudah banyak bincang-bincang kita ya tentang aktivitas Yolan sebagai seorang broadcaster dan aktivis di IMM di bidang lingkungan hidup. Yolan, kita ngobrol lagi Yolan tentang aktivitas kuliah, ya kan? Jadi seorang aktivis, ya kan, dengan akademisnya di kampus, ya kan, harus berimbang seperti itu. Abang mau tanya nih, IP Yolan ya, dari semester 1 atau IPK-nya sekarang berapa nih kumulatifnya semua? Kumulatif kemarin itu karena ada beberapa nilai yang salah, cuman nggak jauh-jauh lah Bang ya dari situ. Kemarin itu 3,47. 3.47 ya. Oke. Bagus 3,47. Insyaallah. Ini semester 6. Semester 6. Untuk ngajuin judul semester 7 ya. Semester 7. Tapi kalau sekarang ini udah mulai ngerintis. Kalau dari mata kuliah itu kan ada yang kualitatif, kuantitatif. Kemarin tuh udah sempat suruh coba bikin judul jadi nanti pas semester 7 udah enak. Oke. Yol, kita ngobrol-ngobrol lagi Yol tentang masalah kampus Yol. Boleh. Dan organisasi. Apalagi Yolan seorang penyiar juga, jadi aktivitasnya banyak juga di radio mungkin seperti itu. Kamu ngebagi waktu gimana Yol antara urusan kampus sama urusan organisasi atau sebagai penyiar kamu sendiri bagaimana membagi waktunya Yol? Nah kalau misalnya ini agak curhat juga Bang. Iya, nggak apa-apa. Jadi waktu lagi semester itu kan jadi penyiar semester 2 ya Bang ya. Jadi masih santai, terus juga masih kayak terlalu mementingkan akademis juga. Kalau misalnya bertumburan, ya Yolan lebih milih akademis daripada urusan organisasi ataupun juga penyiar. Sebenarnya penyiar tuh menyesuaikan jadwal. Jadi dulu tuh karena belum daring, Yolan itu siaran setelah pulang kuliah. Jadi enak dong part time tuh Bang ya. Ngatur waktunya gitu ya, part time jadi ya. Dari rumah itu nggak kosong-kosong banget gitu kan, karena sambil kuliah sambil kerja. Terus semakin kesini karena kuliah online ini, jadi Yolan ngambil siaran pagi. Siaran pagi itu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dari 12 siang sampai sore itu paling organisasi kayak gitu kalau misalnya emang ada acara-acara. Nah mungkin kalau sekarang, kalau dulu itu masih semangat, masih ngerasa enjoy karena nggak terasa banget bebannya gitu ya Bang ya. Kalau sekarang nih mungkin bisa dibilang quarter life crisis nih Bang. Kayak ngerasa jenuh juga capek gitu kan, karena online temen-temen di rumah bisa zoom sambil dari rumah sambil tiduran, sambil mungkin ngerjain kerjaan rumah, ngegosok atau apa gitu kan. Tapi Yolan tuh kayaknya terbengkalai. Nah itu lagi ngerasain udah capek banget gitu. Jadi ada momentumnya saat ini ya yang merasakan jenuh seperti itu. Terus nyiasatinya kamu kayak mana Yolan? Kalau misalnya ada perasaan seperti itu yang kamu rasakan sekarang ya kan? Kawan-kawan lagi santai nih di rumah ya kan? Ketika daring ya udah di kamar. Sedangkan kamu tadi harus ngebagi waktu, mau nggak mau. Tadi kayak kamu bilang ya kan, jam 10 sampai jam 12 dan seterusnya harus di kampus. Nah, apalagi dari rumah ke kampus misalkan jauh rumah kamu ya kan? Itu effort banget juga karena nggak kuliah langsung gitu kan. Betul. Apa yang membuat kamu semangat Yolan kira-kira? Ini juga Yolan mungkin lagi ngetren juga sih Bang ini. Yolan juga bukan ikut-ikutan sih, tapi emang ternyata penting banget. Kayak kita itu kayak me time. Waktu kamu quality time kamu quality time buat diri kita sendiri. Penghargaan gitu buat diri kita sendiri. Betul. Oh ternyata Yolan udah nyampe di titik ini tuh udah banyak banget loh yang Yolan lewatin kemarin gitu, dan perlu ada penghargaan buat Yolan kayak sekedar buat ngopi atau kadang-kadang beli makanan atau mungkin cuma jalan-jalan sendiri aja itu udah bikin seneng, apresiasi buat diri sendiri gitu. Okay. Jadi kalau lagi capek banget tuh kayaknya coba deh jalan-jalan, kalau nggak beli kopi atau ngapain kayak gitu.
Sendirian aja berdua mau biasanya? Sendirian. Oh sendirian. Kan me time judulnya. Me time, oh iya bener juga. Kalau berdua nanti beda lagi judulnya nih. Beda lagi, betul. Oke, Yolan. Kita lanjut lagi Yolan ya. Tadi Yolan bilang seorang aktivis ya kan dan seorang penyiar. Kita ngomong tentang masalah penyiaran Yolan. Boleh Bang. Yolan selama 2 tahun ini sudah megang siaran apa aja kalau di Basuma? Oke. Yang pertama itu Yolan siaran namanya Zonasi. Zonasi itu dia 1 jam dan itu dulu fokusnya itu buat zona informasi ya Bang ya. Zona informasi Basuma FM. Dia tuh fokusnya dulu buat berita-berita yang kan banyak banget nih di media sosial ya Bang ya, berita-berita hoax yang sering didapat. Apalagi kalau misalnya di grup keluarga WhatsApp sering diteruskan dari pesan-pesan berita-berita yang menurut mereka tuh emang bikin heboh gitu kan Bang. Tapi sebenarnya kita tuh belum tahu berita tersebut tuh yang benar terjadi atau enggak. Kadang banyak kasus yang Yolan ketemuin di zonasi itu ya, Yolan juga belajar. Ternyata banyak loh kayak kita mencomot foto orang, video orang atau bahkan nih suara kita nih diambil sama orang, diedit, dibikin berita palsu kayak gitu Bang. Jadi di situ tuh buat ngasih tahu sama pendengar kalau misalnya berita yang lagi rame di media sosial tuh apa aja dan itu tuh sebenarnya benar atau enggak gitu aja. Itu zonasi tadi ya. Zonasi. Terus karena salah satu kru yang terakhir kemarin tuh ada yang menikah, Mbak Ayu. Mbak Ayu itu menikah, terus dia merantau ke Jakarta sama suaminya. Jadi acara Indo Request itu kosong yang jam 10 sampai dengan jam 12 itu tadi. Jadinya akhirnya Yolan kenapa juga bisa siaran pagi karena salah satu halnya faktornya tuh tadi. Jadi Yolan siaran sekarang Indo Request sama zonasi juga tetap. Oke. Berarti kalau misalkan kayak gitu Yolan, kalau misal kamu disuruh menjadi MC ya kan, presenter, moderator dan seterusnya udah enak mungkin ya. Nah ini juga yang jadi permasalahan sih kalau misalnya Yolan jadi MC. Yolan itu sebenarnya dibilang introvert enggak juga, extrovert juga enggak, ambivert Bang. Nah ambivert ini Yolan termasuk cenderung yang kalau ketemu sama orang tuh kaku banget, nggak bisa. Makanya mungkin karena belum menyesuaikan diri Yolan. Susah. Yolan tuh susah buat gabung sama lingkungan Yolan tuh buat beradaptasi susah banget. Jadi Yolan butuh waktu berarti. Iya. Makanya jadi penyiar itu kenapa bisa bertahan sampai sekarang, soalnya Yolan tuh di belakang layar cuman suara doang yang kelihatan. Kalau suara siapa sih yang nggak pede ya kan? Oke, kawan-kawan. Pede-pede aja. Penyiar Basuma namanya Yolan. Kalau mau lihat mukanya, nah inilah Yolan seperti itu ya kan? Gak orang kelihatan, jadinya nyaman gitu. Tapi sekarang Basuma live streaming lewat YouTube. Iya itu kan baru-baru Bang. Yang dulu tuh Yolan masih bertahan sampai sekarang karena dulu nggak pernah ada kayak gitu. Oke. Tapi sekarang semakin live streaming ini juga Yolan udah mulai ngerasa beradaptasi, ya udahlah gitu. Yol, mungkin kamu bisa bagikan kiat-kiat Yol untuk kawan-kawan semua Yol yang lihat video ini. Bagaimana Yol untuk bisa bagus public speaking atau retorika, berbicara di depan umum ya kan, atau tadi individu-individu atau individu kelompok ya kan, individu ke kelompok ini bisa bagus untuk berbicara, menyampaikannya dan seterusnya ya kan, biar nggak kaget untuk di depan umum. Ada informasi, ada kiat-kiat yang bisa kamu sampaikan Yol? Mungkin pengalaman Yolan aja ya Bang. Boleh, pengalaman bagus, biar experience di best teacher nih malah. Nah kalau Yolan sendiri emang percaya banget, Yolan tuh orangnya nggak mau ribet. Yang pertama itu nggak mau ribet dan nggak mau susah. Salah banget sih, itu jelek banget. Tapi ternyata semenjak jadi penyiar ini Yolan kayak percaya gitu kalau misalnya semua tuh nggak ada yang instan, semua tuh berproses. Nah sama juga kayak Yolan dulu, Yolan jadi penyiar pertama kali nggak mungkin langsung bagus, langsung oke gitu. Pastinya ada suatu kendala kayak yang pertama-tama itu sampai suara tuh nggak keluar di mic itu Bang, bahkan speechless atau apa itu? Ya tiba-tiba gagu gitu, hilang suaranya. Padahal udah kayak kalau misalnya bisa teriak sih teriak gitu kan, tapi itu benar-benar nggak keluar suaranya. Bisa gitu, terdiam ya. Kalau saya terspona diem ya. Ya mungkin teman-teman juga yang paling penting sih kalau Yolan belajar itu ngomong depan kaca. Soalnya buat bangunin PD sendiri tuh di situ sih menurut Yolan. Punya teks yang itu juga paling utama juga punya teks nih. Apa sih yang pengen diomongin gitu kan? Poin-poinnya aja, nggak usah terlalu rinci apa-apanya. Poin-poinnya yang penting kita paham kalau misalnya itu tuh dibahas bakal jadi seperti apa. Ngomong depan kaca terus-terusan aja. Terus juga kayak olahraga mulut juga nih Bang, biar kita nggak belepotan ngomongnya. Kan kadang-kadang suka kayak kesleo lidahnya gitu kan. Nah
itu juga penting, kita kayak olahraga mulut, terus juga nanti ngebangun PD-nya tuh ngomong depan kaca juga bisa, teman-teman bisa cobain kayak gitu. Berarti kalau sekarang sudah fluent ya, udah lancar. Mau on the spot juga langsung bisa sekarang ya. Karena sudah melewati tahap-tahap itu tadi ya. Insya Allah. Oke Yolan. Mungkin terakhir Yolan untuk bincang-bincang ini Yolan. Harapan-harapan kamu Yolan ke depan untuk kampus ya kan, untuk cita kamu apa Yolan? Kalau cita-cita sih pengen ya pasti jadi orang berguna aja sih, bermanfaat ya. Bermanfaat buat lingkungan, buat orang-orang yang terdekat gitu. Terus juga semoga bisa lulus tepat waktu karena harapan sama mahasiswa ya Bang ya. Bisa lulus tepat waktu. Gak mau jadi mahasiswa abadi ya? Iya, gak usah. Terus skripsiannya lancar, juga pendidikan sekarang juga bisa berjalan dengan lancar. Kalau mau dapat pembimbing, siapa pembimbingnya? Nanti saya sampein. Yolan nggak tahu sih mau dapat siapa, tapi kalau dengar nih dari yang udah atas kayaknya Miss Rulik. Miss Rulik, oke. Siap, nanti saya sampein Miss Rulik ya. Miss Rulik. Tapi Yolan nggak dikasih siapa aja terima sih. Oke Yolan. Oke kawan-kawan, ini bincang-bincang saya dengan Yolanda atau Yolan, seorang penyiar di Basuma FM. Mungkin kita akan undang lagi penyiar-penyiar yang ada di Basuma. Oke, ini saja yang bisa kami sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.